Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing tentang tips membangun komunikasi organisasi yang efektif, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing tentang bagian-bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasanya disampaikan melalui komunikasi organisasi dari atas ke bawah. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Tetapi sebelumnya itu perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Bagian-bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasanya disampaikan melalui komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan atau atasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi sangatlah mudah dipahami bagi mereka yang aktif berorganisasi dan telah terjun ke dalam dunia kerja, terutama telah memahami tentang garis koordinasi melalui struktur pada setiap organisasi, baik itu komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan atau atasan organisasi, dan juga komunikasi dari bawah ke atas atau komunikasi dari bawahan atau staf ke pimpinan atau atasan organisasi. Dan kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk membahas tentang bagian-bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasa disampaikan melalui komunikasi organisasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan atau atasan organisasi ke seluruh staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi. Adapun hal-hal penting yang biasa disampaikan melalui komunikasi organisasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan organisasi atau atasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi adalah yang pertama adalah penyampaian visi dan misi organisasi. Penyampaian visi dan misi organisasi adalah suatu hal penting disampaikan melalui komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan atau atasan organisasi ke seluruh staf atau kebawahan pada setiap organisasi, sehingga dengan demikian visi dan misi organisasi dapat diketahui oleh seluruh staf yang tergabung pada setiap organisasi, terutama akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada seluruh staf dan juga bawahan yang tergabung pada setiap organisasi tentang tujuan terbentuknya sebuah organisasi. Yang kedua adalah penyampaian strategi kebijakan organisasi. Strategi kebijakan organisasi adalah merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mewujudkan visi dan misi setiap organisasi, di mana strategi kebijakan organisasi tersebut diuraikan dalam strategi kebijakan setiap tahun, sehingga strategi kebijakan pada setiap organisasi adalah juga merupakan hal penting disampaikan oleh pimpinan atau atasan organisasi ke seluruh staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi, sehingga dengan demikian seluruh staf atau kebawahan diharapkan dapat mengetahui strategi kebijakan yang akan dilakukan oleh organisasi setiap tahun, terutama dapat mengetahui strategi kebijakan organisasi pada tahun berjalan.
Yang ketiga adalah menyampaikan uraian tugas dan pedoman kerja. Pada setiap organisasi tentunya telah mempersiapkan uraian tugas dan juga pedoman kerja bagi seluruh staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi. Sehingga uraian tugas atau pedoman kerja adalah juga merupakan hal penting yang harus dikomunikasikan melalui pimpinan organisasi atau keatasan organisasi ke seluruh staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi. Sehingga dengan demikian, seluruh staf atau kebawahan yang tergabung pada setiap organisasi akan lebih memahami tentang tugas dan fungsinya dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan sebelumnya oleh setiap organisasi. Yang keempat adalah pedoman pelaksanaan kegiatan. Pedoman pelaksanaan kegiatan biasanya disampaikan oleh pimpinan organisasi atau keatasan organisasi ketika organisasi tersebut akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kepanitiaan. Sehingga dengan demikian, panitia pelaksana kegiatan diharapkan dapat merencanakan, mempersiapkan, dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk kepanitiaan dengan berpedoman pada petunjuk kerja atau pedoman kerja yang telah disampaikan oleh atasan atau pimpinan organisasi sebelumnya. Yang terakhir, yang kelima, yang merupakan hal-hal penting yang biasa dikomunikasikan dari pimpinan organisasi atau keatasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi adalah penilaian prestasi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui prestasi kerja sesuai dengan target kinerja yang telah dicapai dari masing-masing staf sesuai dengan pedoman kerja yang telah diberikan sebelumnya, dan juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi pimpinan atau keatasan organisasi untuk memberikan penghargaan kepada seluruh staf atau kebawahan yang memiliki prestasi kerja yang sangat memuaskan, dan juga akan menjadi acuan atau pedoman bagi pimpinan organisasi atau atasan organisasi untuk melakukan pembinaan dan bimbingan bagi seluruh staf atau kebawahan yang memiliki prestasi kerja yang kurang memuaskan. Sehingga dapat kita melihat bahwa terdapat 5 bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasa dikomunikasikan melalui komunikasi organisasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari pimpinan atau atasan organisasi ke seluruh staf atau bawahan yang tergabung pada setiap organisasi, yaitu yang pertama adalah penyampaian visi dan misi organisasi, kemudian yang kedua adalah penyampaian strategi kebijakan organisasi, kemudian yang ketiga adalah penyampaian uraian tugas dan pedoman kerja, yang keempat adalah penyampaian pedoman pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir yang kelima adalah penilaian prestasi kerja. Oke guys, semoga bermanfaat, dan jika tidak ada arang yang melintang, maka kesempatan berikutnya kita akan sharing dan mengangkat satu topik yang menarik, yaitu mengenal bagian-bagian yang merupakan hal-hal penting yang biasa disampaikan melalui komunikasi dari bawah ke atas, atau komunikasi yang biasa disampaikan dari bawahan atau staf yang tergabung pada setiap organisasi ke pimpinan organisasi atau atasan organisasi. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.